Halo guys, lagi heboh nih pernyataan Haikal Hasan terkait dengan sertifikat halal, yang dengan entengnya dan dengan tegasnya Haikal Hasan mengatakan bahwa semua produk yang diperjualbelikan di Indonesia, baik itu makanan ataupun barang, wajib bersertifikat halal. Dan apa yang menjadi pernyataan Haikal Hasan ini menuai beragam komentar, baik itu Pak Mahfud ataupun para netizen, dan bahkan salah satu netizen mengatakan berarti kaum muslim sudah bisa makan daging B2 karena sudah bersertifikat halal. Aduh, bahaya nih Pak Haikal Hasan. Lagi dan lagi melakukan sebuah blunder dan bahkan terkait dengan agama. Nah, untuk itu langsung saja kita simak terlebih dahulu seperti apa videonya, dan silahkan sahabat-sahabat komentari. Semua produk yang ada, yang beredar, yang masuk, yang diperjualbelikan di wilayah Republik Indonesia wajib bersertifikat halal. Pak Hasan. Itu undang-undang itu. Jadi gimana ya mesti begitu ya. Terus yang dimaksud dengan produk yang saya bilang tadi itu semua yang berbentuk makanan, minuman. Bentar, kalau makanan tuh hotel ada makanan nggak dalamnya? Restoran, kafe. Nah itu wajib bersertifikat halal. Minuman juga. Dan ketiga obat juga. Kemudian kosmetik juga. Kemudian semua yang termasuk, bahkan fashion ya, barang guna semua, dan sembelihan juga, jangan lupa sembelihan. Nah, ini dan semua barang-barang olahan. Pokoknya nanti mudah-mudahan ke depan yang masuk ke badan kita, yang menempel di badan kita, semuanya insya Allah akan kita upayakan secepat mungkin dengan peraturan dan regulasi yang ada. Dan jangan lupa nih, ini para pelaku usaha nih, kalau sampai batasnya tanggal berapa kemarin? 18 ya. Ini Pak Akil yang udah berjuang selama 3 tahun ini telah membuat kita jalannya udah tinggal jalan tol. Kalau udah macet juga kemana kita ya. Nah, saya juga dibantu sama Pak Wakil ya, Pak Waka ya, kepala badan, panggilnya Pak Ferry, Pak Fian Sanur. Jadi nanti ya pelaku usaha nih saya bilangin, mulai tanggal 18 Oktober kemarin, kalau seandainya belum juga mau proses, belum juga ada logo daripada halal ini, halal Indonesia, akan kena sanksi. Sanksinya pertama administratif, kita kasih persuasif, ya, kita kasih peringatan, kita kasih persuasif. Kalau masih juga sanksi kedua itu adalah berupa satu, bisa penutupan usaha, bisa pentarikan dari peredaran. Tadi barusan saya scroll TikTok, lewatlah tulisan si Babe Haikal ngomongnya begini, segala barang yang ada di Indonesia nanti, apapun yang kita makan, apapun yang kita pakai harus bersertifikasi halal, gitu kan. Terus pakai nama diawasi langsung oleh Pak Prabowo gitu. Mohon maaf ya, mungkin saya masih bodoh di bidang ini gitu kan. Cuman saya bingungnya gini, kalau orang yang jual BPK, yang jual bak goreng, mie pangsit babi, bakso babi, bakute, itu kalau mesti pakai halal itu berarti yang muslim bisa makan itu karena sudah halal atau kayak mana ini? Ya. Nah, yang kedua, kita di Indonesia ini kan agama ini 5 apa 6 gitu kan. Bukan cuman Islam aja gitu kan. Jadi kayak mana itu? Oke, bagi yang non muslim mah nggak apa-apa gitu. Nah, bagi kita yang muslim bagaimana? Kalau udah cap halal kan berarti boleh kita konsumsi barang-barang itu. Kayak mana ini ya? Anggaplah saya seorang bodoh yang bertanya nih. Tolong penjelasannya lah ya kalau yang mengerti. Soalnya tadi lewat di FYP saya begitu. Sampai mumet saya mikirnya bagaimana itu. Diwajibkan pula loh, itu wajib katanya. Hah? Dia lagi. Udah dibilangin dari kemarin, kupingnya budeg banget ya. Insya Allah. Ampun bet dah. Heran banget ini manusia ya. Ini kupingnya terbuat dari apa ya? Bobel banget ini, bobel. Banyakan makan apa ini? Kira bisa pensiun dengan tenang. Ternyata diajak lagi. Halo, Edi. Kenapa lagi? Dilantik lagi? Aku terus. Oh, Bapak yang minta. Ya udah, berangkat. Ya. Gila nih Luhut. Lagi-lagi apa guys? Kepala pundak Luhut lagi. Luhut dilantik jadi ketua Dewan Ekonomi Nasional di Kabinet Prabowo. Jadi apa sih ini? Buang-buang anggaran doang. Tapi tahu nggak? Ternyata jabatan ini, kalian kira ini jabatannya setara dengan Menteri Keuangan? Tidak. Apakah ini setara dengan Menko Perekonomian?
Tidak, ternyata ini lebih tinggi lagi di atas dari Menteri Keuangan, Menko Perekonomian, baru ada Luhut. Dewanya dewa kalau ngurusin ekonomi duit, Luhut lagi. Jadi dia itu bisa melakukan apa aja, membatal kebijakan segala macam lah, intervensi, pokoknya nggak berkutik. Intinya Luhut di belakang ini semua kalau perekonomian, kebijakan ekonomi apapun ntar yang keluar. Halo guys. Halo. Selama 4 hari awal pemerintahan Pak Prabowo ini, Pak Prabowo masih sibuk saja melantik sana, melantik sini. Bahkan sampai opung Luhut dilantik 2 kali. Dilantik 2 kali loh. Yang berbeda. Nah sementara itu para menteri barunya sibuk bikin blunder sana sini. Dan salah satu yang paling menyebalkan adalah pernyataan Natalius Pigai yang minta dana 20 triliun untuk pembangunan HAM. Karena 64 miliar itu nggak ada artinya. Sementara dia nggak ngerti pembangunan HAM ini maksudnya gimana, apa yang dibangun. Katanya mau membangun organisasi manusia. Nggak ngerti juga kan. Selama ini yang saya tahu kalau kita berorganisasi, maka yang dibuat adalah program dulu, konsep dan sebagainya. Baru kemudian anggarannya keluar. But Pigai is different. Anggarannya dulu minta, baru program disesuaikan dengan uang yang diterima. Ini gimana maksudnya? Apa sengaja minta anggaran tidak rasional agar kalau misalnya nanti kerja gagal ada kambing hitam? Soalnya anggarannya kurang. Atau kalau misalnya permintaan anggaran disetujui, maka peluang korupsi akan semakin tinggi. Betul. Kan bisa markup besaran nilai proyek. Aduh, kenapa begitu gampang ya para menteri-menteri baru ini minta anggaran dan bilang kalau anggarannya kurang dan sebagainya? Apakah segitu kayanya kan negara kita? Ya Pak Prabowo kan bilang ya, kita ini negara besar, jadi wajar kalau kabinetnya besar. Ya kita selalu digebar-geborkan kata orang, kita ini negara yang kaya raya, gemah ripah lo Cinawi. Dulu VOC menjajah kita 350 tahun pun karena kekayaan rempahnya. Nah, tapi kekayaan Indonesia ini kan bukan hanya rempah loh. Ada banyak sumber daya alam yang lainnya, yang jumlahnya sangat banyak. Tapi ternyata dengan segala macam sumber daya alam yang kita miliki ini, Indonesia tidak lebih dari sebatas negara miskin yang hanya bisa bertahan hidup dari pajak yang dibebankan ke rakyat. Kita akan mengalami kenaikan PPN 12%. Nah, kenapa bisa begini? Ya bisa dong. Karena kenyataannya seperti ini yang terjadi. Penerimaan negara dari sektor pajak pada tahun 2023 sebesar 2.155 triliun. Nah, sedangkan dari sektor non-pajak hanya sekitar 605 triliun. Coba bayangkan, bahkan dengan total penerimaan pajak sebesar lebih dari 2.750 triliun ini, masih saja mengalami defisit anggaran. Loh kok bisa? Ya nggak tahu. Lalu kemana tuh sumber daya alam kita? Kemana hasilnya yang katanya nikel bisa sekian ratus persen peningkatan hasilnya? Pendapatan negara kita nih dari pajak ini sebenarnya sudah melampaui target. Tapi masih terjadi defisit anggaran. Belanja negara tahun 2023 sebesar 3.121,9 triliun. Sedangkan penerimaan negara 2.760. Yang berarti mengalami defisit sebesar 347 triliun. Nah, lalu kenapa bisa minus 347 triliun ini? Nah, coba Pak Pigai sebelum minta anggaran, cobalah pergi ke Solo. Tanyakan, kenapa Kak? Kenapa kok bisa minus sebesar ini? Berani? Salam. Yap, blunder demi blunder yang dilakukan oleh menteri-menterinya Pak Prabowo, saya kira semakin kesini semakin parah. Tidak hanya Haikal Hasan, ada juga Natalius Pigai. Kemudian Yusril Mahendra juga kemarin, sangat parah. Dan mereka semua hanya menjadi beban. Sekarang lagi dan lagi akan menambah beban karena yang ada di kabinet Prabowo ini adalah hanya orang-orangnya Pak Mulyono. Apalagi Opung Luhut sudah menyandang 2 jabatan. Saya kira beliau ini betul-betul hebat dan semakin kaya lah beliau. Rakyat semakin terseok-seok bekerja dan rutin membayar pajak. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton dan semoga apa yang saya up hari ini bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.